Ini beli di mana sih? Barusan Tadi ada danusan. Oh. Ini dari ini orang ngasih tadi. Lumayan ya rasanya ya. yang Gas. ini kurang enak sih kalau yang ini Enak. tradisional. Ini enak. Ini enak ya. Eh, Sehat. Namanya Ini mengandung micin. Ngemil heula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian lagi ngapain? Lagi ngobrol aja nih. Lagi makan nyemil nih. Ngemil biasa. Kok cemilannya pakai plastik sih? Emang kenapa nggak boleh? Gak boleh dong harusnya. Kan ngerusak lingkungan. Terus pakai apa? Karena gini. Merusak lingkungan. Karena gini, jadi plastik ini dapat merusak lingkungan karena plastik susah untuk terurai. Jadi solusinya tuh kalian harus memakai wadah sendiri dari rumah atau menggunakan yang berbahan kertas seperti paper bag atau kertas yang nasi. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi dari yang jualnya udah dikasihnya begini. Iya, misalkan yang jual pakai yang kertas, kalau keliling-keliling kehujanan ter makanannya basah dong. Ya kan Gimana? pakai plastik lagi. Bisa memakai sebuah pipe. tempat yang Styrofoam? namanya tuh ya bisa pakai styrofoam juga, tapi styrofoam juga tidak bagus karena styrofoam itu juga sulit untuk terurai. Jadi solusinya untuk menutup makanan wadah yang kertas itu kita menggunakan sebuah plastik besar. Kalau pakai plastik ini kan lebih efisien daripada harus double lagi kertasnya, jadi lebih banyak bukan? Lebih mudah, lebih murah lagi. Ayo. Sebenarnya Kalau- plastik sama kertas itu lebih murah kertas tahu. Tapi kan ribet harus gonta-ganti. Kalau plastik sekali pakai, ntar didaur ulang lagi sama pabriknya. Memang benar bisa diolah kembali. Cuman kan budaya masyarakat Indonesia itu ya sekali pakai dibuang ke sungai, kali. Jadinya itu kan merusak lingkungan. Jadi ada solusi lain agar itu tidak terjadi terus-menerus, yaitu dengan menggunakan kertas. Walaupun emang susah dan ribet, cuman kita memulai habit baru. Apakah agama melarang? Ada larangannya kok. Kalau menurut Islam seperti apa? Jadi gini, kalau misalnya kerusakan di alam ini, sebenarnya itu udah masuk dalam syariat Islam ya gitu. Tuhan tuh udah ngatur dari awal gitu. Tuhan udah prediksi kalau misalnya alam ini bakalan rusak gitu dengan cara tangan-tangan manusia gitu. Kalau di dalam Al-Qur'an di sini disebutkan dalam surat Ar-Rum gitu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Tuhan udah prediksi nih kalau misalnya alam kita bakalan rusak gitu, bumi kita bakalan rusak, dan Tuhan juga udah tahu nih kalau manusia itu perusak gitu. Bahkan ketika awal pencipta manusia itu malaikat bilang kenapa harus diciptain manusia gitu. Manusia kan perusak gitu. Manusia ini cuman ngebuat bumi ini jadi bertumpahan darah gitu. Tapi Tuhan bilang saya lebih tahu dibandingkan kalian gitu. Tuhan tuh udah tahu lebih dulu urusan kayak gini. Jadi sebenarnya kita disuruh sama Tuhan itu buat mencegah gitu. Dimana kita itu diciptakan di dunia ini jangan rusak gitu. Walaupun dibuang di tempat sampah, sebenarnya nggak semua pengepul sampah ataupun pendaur ulang pabrik pendaur ulang itu mau mendaur ulang plastik dengan langsung gitu, dengan real time, dan kebanyakan itu sampah di Indonesia itu sekitar lebih dari 50% itu adalah plastik. Ngerusak lingkungan itu sama dengan dosa. Terus lingkungan itu sama dengan dosa. Tapi kan kertas bahan bakunya pohon. Iya, nanti kalau pohonnya ditebang lama-lama tambah rusak. penghijauan akan Enggak, pohon itu kan sumber daya alam ya. Pohon itu memang Tuhan ciptain itu untuk menopang kehidupan manusia gitu, dan Tuhan ngasih solusi kalau misalnya kita mau nebang pohon gitu ya, jangan ditebang doang gitu. Kan ada namanya sistem reboisasi kan. Ada sistem reboisasi. Jadi ketika kita tebang ya kita harus tanam lagi di tempat yang lain, atau enggak kita tumbuhkan lagi gitu. Ada kok pohon yang ketika ditebang dia masih bisa numbuh lagi. Reboisasi itu banyak gitu. Jadi pohon itu sebenarnya nggak bakal habis gitu. Tuhan udah janji pohon itu nggak bakal habis sampai hari kiamat. Dan kalau misalnya pohon habis ya berarti itu kiamat, karena kita nggak bakal punya kehidupan lagi. Karena pohon itu salah satu sumber hidup kita sebenarnya. Lalu apa aja selain plastik jadi merusak lingkungan tuh?
ada namanya polusi udara. Polusi udara itu bisa disebabkan dari kendaraan bermotor atau asap pabrik. Nah, di era sekarang ini kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi CO2 semakin merusak lingkungan ini, membuat lingkungan udara menjadi tidak sehat. Jadi solusinya harus menggunakan kendaraan publik agar lebih efisien. Tapi kemarin kan pemerintah suruh dicek motornya, cek emisi. Itu bisa mengurangi nggak? Lebih bisa mengurangi, cuman tidak signifikan karena hanya membatasi kendaraan-kendaraan yang beremisi lebih tinggi dari yang dipersyaratkan. Orang nih yang berpendapat kalau misalnya kemajuan teknologi itu udah nggak bisa dipungkiri dan memang itu merupakan sebuah perbaruan dan perbaikan bagi bumi gitu yang kita perluin gitu. Teknologi itu harus diperluin gitu. Padahal kan teknologi sudah semakin berkembang, teknologi itu kan semakin banyak ya pemanasan global ya. Maksudnya berarti ketika kita semakin maju teknologi gitu, listrik semakin menipis, terus juga sinyal semakin menipis. Kan kita tahu ya, kita kan belajar sumber energi yang bisa diperbarui, salah satu frekuensi ya. Makanya sekarang frekuensi analog jadi digital kan. Nah itu sinyal analog itu kan kemarin dibilangin ya, kalau sinyal analog itu ketika kita pakai dia dibuang gitu, nggak bisa dipakai lagi. Kalau digital kan dia balik lagi gitu kan, dia ulang lagi gitu, refresh lagi, jadi bisa digunakan lagi. Kalau analog nggak bisa. Jadi kita nggak bisa, kalau misalnya kita pakai TV digital itu kita nggak bisa ngilangin kekurangan listrik, tapi kita bisa ngurangin keterbatasan frekuensi. Kalau dilihat dari kadar bahayanya polusi sama kehilangan listrik tuh bahayaan polusi. Salah satu upaya mahasiswa Rusia, dia ngebuat teknologi listrik itu dengan teknologi minyak bumi. Jadi minyak bumi itu pengen diperbaruin supaya jadi tenaga listrik. Jadi tenaga listrik yang sekarang kita pakai itu nanti diganti jadi minyak bumi. Kenapa ribet minyak bumi, kan nggak bisa, maksudnya Karena ada segitu. Kalau misalnya listrik dari matahari gitu kan nggak bisa habis. Nah, karena di Rusia itu dia banyak minyak bumi gitu. Jadinya dia manfaatin minyak bumi buat jadi pengganti listrik, karena listrik nggak banyak mataharinya ya mungkin masih kekurangan. Di Indonesia aja pemakai listrik tenaga matahari ada, tenaga panas bumi ada, tenaga air ada. Kalau pakai air doang kan pasti kita nanya dong, kenapa nggak pakai air aja gitu, kenapa nggak pakai matahari aja? Karena belum cukup, listriknya belum cukup dan memenuhi kebutuhan. Dan salah satu tempat yang misalnya banyak airnya belum tentu banyak mataharinya, banyak matahari belum tentu banyak airnya. Berarti manusia tuh serakah dong. Manusia serakah ya memang Tuhan bilang manusia serakah. Iya, manusia itu memang serakah. Makanya kan tadi dibilang kan kalau misalnya malaikat itu ngelarang buat manusia itu diciptain karena manusia itu buat kerusakan gitu. Tapi ya Tuhan lebih tahu gitu dari kerusakan itu akan jadi apa. Dan juga ada kan orang-orang bijak yang nggak semuanya ngerusak gitu, dan nggak semuanya yang serakah gitu. Kalau misalnya kita diatur dengan syariat Islam, kita nggak bakal serakah sebenarnya sih. Cuma kurangnya kita nggak pakai syariat Islam, dan kita nggak pakai hukum Islam aja. Ada pertanyaan, bagaimana cara menjaga lingkungan sesuai dengan syariat Islam? Cara menjaga lingkungan dari syariat Islam, Rasul pernah bersabda ya, yang artinya itu jauhilah 3 perkara. Apaan tuh 3 Perkara yang dilaknat sama Tuhan ya. Yang itu pertama membuang kotoran di sumber air, yang kedua di pinggir jalan dan di bawah naungan pohon. Jadi maksudnya kita itu jangan, hal yang pertama harus kita lakukan itulah jangan ngebuang sampah di tempat yang nggak benar, yang nggak seharusnya. Terus juga memanfaatkan sampah. Sekarang banyak pemanfaatan sampah yang positif gitu. Itu yang harus sebenarnya yang benar-benar kita harus tekanin dan kita harus lakuin gitu. Karena kerusakan pertama itu ya sampah sebenarnya sih. Kali sampah plastik, sampah kayak misalnya yang jarang bisa terurai kayak sampah plastik, buangnya di tempat-tempat yang udah ada tempatnya sendiri gitu. Tapi kan di kehidupan modern ini kita kayak dituntut buat instan gitu. Jadi kayak banyak sampah, banyak polusi gitu. Kalau misalnya ada kalau misalnya ada penuntutan yang harus banget kita lakuin, sebenarnya dalam Islam itu derajat hukum itu paling tinggi adalah hukum Allah. Hukum Allah, hukum Rasul sama hukum orang tua, baru hukum sosial. Baru hukum sosial itu termasuk hukum bernegara ya, maksudnya hukum kayak
penjara dan sebagainya itu sebenarnya hukum terakhir gitu, hukum undang-undang. Sebenarnya hukum undang-undang itu hukum terakhir yang harus kita pakai gitu. Tapi kan kebalik ya, kalau zaman sekarang tuh hukum undang-undang itu adalah hukum otoriter yang paling atas. Ya nggak sih? Tuhan bilang kalau misalnya bahkan hukum orang tua gitu, ketika kita disuruh hal yang buruk sama orang tua, itu jangan diikutin. Tuhan bilang kalau misalnya kedua orang tua kamu, ini dalam Al-Quran ya, kalau misalnya orang tua kamu, kedua orang tua kamu nyuruh akan keburukan, jangan diikutin. Tetap bertakwalah kepada saya, karena sesungguhnya hukum saya itu lebih tinggi dibandingkan hukum orang tua gitu. Tapi kan katanya ridho orang tua Iya, ridhonya ridhonya Allah. Allah. Nah, Iya, ridho orang tua ridhonya Allah. Makanya kalau misalnya kamu ikutin orang tua yang buruk, Oh, nggak boleh berarti. nggak boleh, karena Iya. Tuhan nggak ridho berarti. Iya. Kan Tuhan udah bilang kalau misalnya orang tua itu nyuruh kamu yang buruk gitu, jangan diikuti. Tetap ikutin hukum saya gitu, tetap ikutin hukum Allah gitu, tetap taat kepada Allah gitu. Dan kalau misalnya di sini dalam Al-Quran satu lagi ada, kalau yang dari sosial ya, ketika kamu dipaksa gitu ya kan, dalam surat Asy-Syura gitu ayat 150 sampai 152, artinya adalah maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, yaitu Rasulullah gitu. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Itu udah banyak sebenarnya di Al-Quran udah dikecam ya, maksudnya kalau misalnya perintahnya itu nggak benar ya jangan diikutin gitu. Hukum Tuhan yang pertama gitu. Syariat Islam itu yang pertama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.